Selamat siang Bu Arum dan teman-teman. Pada hari ini kelompok kami akan menganalisis CSR dari IKEA. Saya Erlin, langsung saja masuk ke pendahuluan. Pada tahun 2014 ini ada sebuah perusahaan Swedia yang bernama IKEA berdiri di Indonesia untuk pertama kalinya. Nah, tentunya IKEA ini sebagai perusahaan dari luar yang dimana memiliki budaya yang berbeda dengan Indonesia, maka ia harus menjalin hubungan yang baik dengan stakeholder maupun masyarakat sebagai tanggung jawabnya di dalam lingkungan ini. Next. Nah, menurut EU Commission itu menjelaskan CSR ini adalah sebuah konsep di mana perusahaan itu mengintegrasikan masalah sosial serta lingkungan di sekitar perusahaannya dalam interaksi dengan pemangku kepentingan, sehingga terbentuklah sebuah ikatan. Next. Saya Trisna akan membawakan hasil temuan data. Jadi di sini kami akan mengambil iklan The IKEA Climate Change Effect. Di sini IKEA menaikkan suhu di setiap stoknya sebesar 4 derajat Celcius yang membuat stoknya mereka itu menjadi cukup panas bagi para pelancong atau pembeli yang ada di sana. Hal ini sempat menimbulkan suatu protes, namun ini merupakan suatu gerakan di mana mereka ingin mengingatkan bahwa jika kita tidak melakukan apapun selama climate change ini terjadi terus-menerus, maka pada 2090 maka akan terjadi suatu kenaikan suhu sebesar 4 derajat Celcius seperti yang terjadi di stok ini. Jadi, jika mereka tidak ingin adanya suatu climate change yang separah itu, kita harus melakukan suatu gerakan, yaitu mengurangi emisi CO2 kita. Seperti yang dijelaskan di sana, 4 derajat Celcius memiliki suatu perubahan yang besar. Hal ini akan dirasakan oleh generasi selanjutnya. Nah, kegiatan tersebut tentunya menimbulkan suatu dampak yang baik, namun tetap saja di sana terdapat penurunan penjualan bagi pembeli yang langsung membeli dalam stok sebesar 10% yang dikutip langsung dari Atomic Award. IKEA ini mendapatkan banyak award dari iklan dan program yang dijalankannya. Selanjutnya akan dilanjutkan pada analisis. Oh, salah. Jadi, terdapat upaya-upaya untuk mengurangi gas buangan CO2. Hal yang pertama adalah semua unit IKEA menggunakan energi terbarukan, jadi tidak menggunakan energi yang mudah habis karena mereka menggunakan panel surya. Kedua adalah mereka menggunakan jalur darat yang itu sebenarnya menghasilkan banyak gas CO2 space yang terbuang. Ketiga adalah mereka memiliki bus gratis yang bisa mengantarkan para pembeli ke dalam store, jadi mereka tidak perlu menggunakan mobil pribadi. Keempat adalah produk IKEA menggunakan produk yang ramah lingkungan sehingga meminimalisir adanya limbah. Selanjutnya adalah bagian analisis dimulai dari sustainability. Seperti yang kita ketahui bahwa IKEA ini merupakan perusahaan dengan perlengkapan rumah tangga yang tidak terlepas dari penggunaan kayu. Nah, adapun kayu yang didapatkan jelas berdasarkan dari penebangan pohon yang dilakukan. Nah, hal ini juga tidak jauh dari adanya isu peningkatan suhu udara yang dikarenakan penggunaan gas efek rumah kaca yang berlebihan, serta penebangan pohon yang dilakukan secara terus-menerus, karena pada akhirnya penumbuhan pohon juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Berdasarkan video dan kampanye yang dibuat oleh IKEA, dapat dikatakan bahwa hal tersebut itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bagaimana sih kehidupan ketika suhu udara itu naik. Citra positif untuk perusahaan IKEA itu sendiri, yang mulai peduli dengan lingkungan. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita akan melihat isu CSR ini dari societal influence serta environmental impact. Nah, yang societal influence ini, di sini perusahaan berfokus pada internal, di mana perusahaan menggunakan kampanye dan video iklan yang dibuat. Di sini perusahaan mencoba untuk mempengaruhi masyarakat akan sepenuhnya menyadari bagaimana kondisi suhu bumi yang naik dengan cara menaikkan suhu di ruangan IKEA itu sendiri. Nah, dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat karena kampanye tersebut, hal itu mampu membekas pada benak masyarakat, sehingga hal tersebut diterima di masyarakat, sehingga hal ini juga dapat dikatakan mampu menaikkan reputasi yang positif, dan perusahaan mulai peduli tentang
lingkungan, dan akhirnya perusahaan itu diterima oleh komunitas dan masyarakat di sekitarnya. Selain itu, environmental impact di sini berfokus pada eksternal dan jangka panjang. Nah, penebangan pohon secara berlebihan ini untuk sumber daya pembuatan furnitur mampu meningkatkan suhu bumi yang berefek pada jangka panjang dan generasi selanjutnya. Pada video tersebut, IKEA menyatakan akan mengurangi jejak iklim produknya hingga 70% pada tahun 2030. Nah, sehingga hal ini juga bisa dianggap bahwa IKEA sudah mulai mengurangi karbon dioksida yang menyebabkan peningkatan suhu udara, yang pada akhirnya nanti juga berefek pada generasi selanjutnya. Karena ketika sudah mulai mengurangi upaya pengurangan suhu udara, maka apa yang tidak diinginkan itu bisa tidak terjadi secara cepat. Selanjutnya, kita akan membahas dari accountability. Yang berikutnya pendekatan accountability. Hal ini merujuk pada perusahaan akan menyadari dan mengakui adanya efek dari tindakan atau kegiatan yang mereka lakukan. Nah, hal ini berarti perusahaan mengakui bahwa dirinya adalah bagian dari suatu lingkungan yang lebih besar, yang dimana mereka juga tergabung di dalam dan ikut berkontribusi terhadap apa yang terjadi di dalamnya. Terdapat juga stakeholder lain yang dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan berkegiatan. Nah, perusahaan IKEA merupakan perusahaan furniture yang dimana produk IKEA tidak lepas dari kayu yang didapat dari pohon. Nah, sebagai perusahaan berskala internasional yang berasal dari Swedia, perusahaan ini menunjukkan kepedulian dengan melakukannya kegiatan yang merupakan bagian dari prinsip accountability, yaitu kesadaran akan lingkungannya sebagai perusahaan yang berasal dari Swedia. Perusahaan IKEA mengunggah sebuah iklan yang berjudul The IKEA Climate Change Effect. Dalam iklan tersebut dijelaskan mengenai dampak dari kegiatannya, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai apa saja yang akan dilakukan IKEA untuk mengurangi dampak kenaikan suhu 4 derajat Celcius yang berdampak pada orang yang berada dalam ruangan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan yaitu membuat produk yang dapat mengurangi jejak iklim dan mengajak perusahaan untuk sadar mengenai dampak dari kenaikan suhu udara, dan gerakan yang dijalankan akan mengubah masyarakat untuk hidup lebih baik dengan memberikan kesadaran dan informasi melalui media sosial. Next. Selanjutnya, saya Nadia akan menjelaskan mengenai transparansi. Nah, transparansi ini memiliki dampak eksternal melalui laporan organisasi yang menjadi fakta umum, bukan menjadi rahasia. Ada 4 prinsip. Yang pertama adalah kebijakan serta peraturan dalam sebuah perusahaan yang diharuskan untuk tertulis. Yang kedua, perusahaan wajib menyediakan informasi dengan tepat waktu, jelas, serta perlu akurat. Yang ketiga, informasi yang dipaparkan berupa informasi umum yang bisa diketahui oleh siapapun. Dan keempat adalah sebuah perusahaan tentu memiliki prinsip keterbukaan, namun tidak menutup juga ada hal-hal rahasia yang perlu dijaga. Nah, IKEA menerapkan prinsip transparansi dengan memberikan informasi melalui web resminya mereka. Di situ ada kita bisa lihat berbagai macam regulasi dan kebijakan yang diatur. Dan salah satu iklan yang sudah dibahas juga, poster dan spanduk menjadi bentuk transparansi yang dilakukan IKEA. Lalu berdasarkan ketiga komponen yang tadi, maka IKEA disebut sebagai sebuah perusahaan CSR yang menjadi menggunakan pendekatan sosial dan social approach. Kampanye dan iklan tersebut memang mempengaruhi orang-orang sekitar masyarakat untuk melihat bagaimana respon IKEA terhadap masyarakat. Lalu yang terakhir adalah CSR pada IKEA juga dapat melihat melalui pendekatan environmental impact yang melakukan produk yang 70% mengurangi jejak iklim. Lalu untuk sarannya kami menyarankan bahwa IKEA dapat menempatkan produk-produk yang tidak memerlukan waktu lama untuk dipilih, seperti keperluan umum di gerai awal supaya masyarakat dapat membelinya dengan mudah. Pelajaran yang bisa didapat yaitu membangun kerjasama dan kesesuaian hati dalam mengerjakan tugas, mengetahui dan memahami pendalaman ilmu, CSR, dan mengetahui program serta kampanye IKEA dengan menerapkan teori-teori yang ada sebagai yang sudah kita pelajari tadi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.